Nabi SAW menghidupkan sebulan Sya'ban ini untuk mendapatkan pahala yang besar. Ditambah lagi, dan ini yang lebih diharapkan Nabi SAW, fihi yurfa'u atau turfa'u fihi al-a'mal. Pada bulan Sya'ban itu diangkat amalan-amalan Bani Adam. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan saya berharap ketika amalan saya diangkat, dilaporkan dalam keadaan berpuasa. Subhanallah. Nabi senang amalan diangkat dan laporan terakhir tercatat tahun itu adalah sedang berpuasa. Kalau begitu Allah SWT mencintai puasa. Dan bukti bahwa puasa itu cintai Allah sangat banyak. Di antaranya Allah siapkan baginya, bagi orang yang puasa, pahala yang tak ada batas. Puasa tidak dibatasi pahalanya. Kullu amal ibni Adam lahu, semua anak Adam itu amalnya untuk dirinya. Al-hasanatu bi asyri amthaliha, satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat, ila 70 ila 700 dha'fin, sampai 700 kali lipat, illa saumah, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa, karena puasa itu khusus untukku dan aku yang memberikan pahala. Tentu tahu yang kaya dan pemurah kalau menjanjikan pasti lebih dari yang kita bayangkan. Orang kaya, pemurah mesti memberi lebih dari yang daripada kita bayangkan. Di dunia sudah terlihat. Kita berharap bahwa proposal 10 juta ya dikasih 20. Tidak pernah hitung gitu. Susah membuat kejengannya. Saya sering mendapatkan seperti itu. Tidak berharap dapat, ternyata dapat. Apa sebab? Karena kaya dan pemurah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, saya tidak mau cerita panjang ini karena nanti keluar dari materi kita. Ma'asyiral kiram. Kemudian yang kedua, di bulan Sya'ban itu dalam hadis ditaibkan oleh sebagian ulama dan dihasankan oleh sebagian yang lain, bahwa idzan tasafa syahru Sya'ban ittala'an nasu ala jami'i khalqihi, apabila lewat atau masuk pertengahan bulan Sya'ban, Allah memperhatikan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Di mana? Fil ardi, di permukaan bumi. Fayaghfiru li jami'il ibad, lalu Allah memberikan ampunan kepada semua hambanya, illa li rajulaini, kecuali dua orang, illa li musyrikin atau musahin, kecuali orang yang melakukan kesyirikan, musyrik memang tidak bisa diampuni, atau musahin, atau orang yang tidak berbaikan dengan saudaranya. Orang yang musahin dari kalimat syahana yashhanu, maknanya adalah memanaskan, mengisi dengan energi panas. Makanya charger disebut dengan syahana atau syahan, ya, syahan, untuk mengisi energi panas dalam HP, disebut dengan syahina atau syahan dan sebagainya. Orang yang tidak berbaikan pasti dadanya penuh sesak. Semakin banyak orang dipenjarakan dalam hatinya, semakin sesak napas dan dadanya. Jadi kalau nak lapang hati, jangan jadikan hati itu penjara. Atau penjaranya diikatkan orang di dalamnya, dikunci orang dalamnya. Ada sedikit bersalah, masuk ke dalam, tidak dilepas-lepas. Ini buat kesalahan,
kunci lagi tidak lepas-lepas, orang seperti ini akan memenuhi dadanya dengan orang-orang bersalah. Kalau orang bersalah isi dada kita, tenang jiwa kita. Hah? Ketemu Ustaz dah sebulan, ini kare gajinya dah hilang pula. Ketemu Ustaz sebulan, kau pengicuannya. Ketemu sebulan, ini suka menzalimi. Ketemu sebulan, ini killer dan sebagainya. Semua disimpan di sini, hanya dada susah. Jadinya nampak kanan, nampak dada semua, nampak kiri, nampak bola dharma. Nampak kan? Akhirnya tidak ada dunia yang lapang ini jadi sempit bagi kita. Oleh sebab itu, orang yang bijak tidak menjadikan dadanya sebagai penjara-penjara hidup. Apa sebab? Allah juga tidak suka. Makanya orang yang musyahid tidak diampuni. Dan ini hadis walaupun didhaifkan oleh sebagian, tapi dalam hadis Sahih Bukhari bahwasanya dalam laporan amal harian Allah tanyakan kepada malaikat yang melapor, bagaimana hambaku ini dengan saudaranya? Oh, dia sedang tidak berbaikan. Kata Allah, amhiluhuma hatta yastaliha. Jangan proses laporannya sampai keduanya berbaikan kembali. Kalau tidak proses laporan artinya apa? Kalau tidak diproses laporannya artinya apa? Pahala tidak cair, pahala tidak ditulis. Ya, walaupun sudah tertulis dalam laporan, tapi laporan tidak diproses, tidak cair, artinya tidak dapat. Walaupun sudah dijanjikan. Makanya kaum muslimin ini peristiwa besar. Peristiwa besar. Musyahin, kalau Ibnu Qatadah dan Imam Mujahid bin Jabr, murid Ibnu Abbas, mengatakan musyahin adalah ahli bid'ah. Mereka berulang mengkhususkan yang ahli bid'ah. Benar. Karena memang permusuhan yang sulit dilerai, yang susah didamaikan adalah perselisihan karena bid. Sambunglah, jangan saya sendiri aja, antum penakut juga. Oleh bid'ah, bukan angry bid'ah. Apa sebab? Karena kalau perseteruan karena dunia, pasti ada yang merasa bersalah. Sahih? Sahih tak? Ini misalnya ada dua orang yang tidak bermasalah, apa misalnya? Haknya diambil oleh orang lain. Yang mengambil pasti tahu dia mengambil. Sah? Dia merasa salah. Atau orang yang menzalimi, dia tahu dia menzalimi orang lain, tapi tidak ngaku aja. Tapi ada kemungkinan suatu saat dia akan menyadari itu. Tapi kalau orang yang karena bid'ah, tidak bertahan dengan kebatilannya karena merasa tidak bersalah, merasa benar. Makanya tidak ada orang yang sengaja sesat, itu tidak ada. Yang sengaja berbuat buruk dalam agama tidak ada. Makanya supaya tidak dianggap sesat, maka dia diberi nama bid'ah hasanah, karena perkiraannya itu hasanah. Dari mana dapat? Dari syubhat. Syubhat dari mana? Pikiran dan perasaan. Padahal kalau antum tak selamat, senang sekali lihat Nabi dan para sahabat. Kok Nabi dan para sahabat dilihat, Ustaz? Ulama tak perlu. Kenapa Nabi dan para sahabat? Ulama tak perlu. Ya, karena Nabi dan sahabat tercatat dan terbukti selamat. Terbukti selamat dari aliran sesat. Sedangkan ulama tidak ada yang selamat kecuali yang ikut sahabat. Yang ikut ijma', bukan ikut sahabat perorangan ya, yang ikut sahabat secara ijma' mereka. Sedangkan yang mereka berselisih tetap dikembalikan kepada dalil. Karena sahabat orang per orang tidak maksum, tapi ijma'nya maksum. Nah, kalau sepakat mereka meninggalkan sesuatu, pada sesuatu itu mungkin dilakukan di zaman Nabi, lalu kita tinggalkan pula. Apa sebab? Karena mereka meninggalkannya dengan ilmu. Dengan ilmu. Siapa dulu dong gurunya? Siapa gurunya? Guru sahabat siapa? Subhanallah.
Rasulullah SAW. Kalau guru kita paling Ustaz Desmond. Ustaz Desmond tak aman dari fitnah, tak aman dari kesalahan. Oleh sebab itu, maka selama Desmond mengajak kepada Nabi dan para sahabat, ikuti. Kalau dia bawa kepada dirinya dan pendapat, lihat pendapatnya dikuatkan oleh Nabi dan sahabat atau tidak. Kalau tidak, tinggalkan saja, biar dia sendiri aja. Sahih? Tapi kalau bisa, tarik tangannya Ustaz, jangan sesat, jangan tersesat. Kalian mentang-mentang baru belajar dan nak mengatakan saya sesat, katanya. Enggak, kan Ustaz juga yang ngajarkan bahwa kalau ada ilmunya, lalu Ustaz tak ikuti ilmunya, Ustaz tersesat. Nah, ini saya dapat ilmunya. Kaum muslimin. Nah, ketika Nabi SAW dan diikuti oleh para sahabat kiram dan diikuti oleh para pecinta Nabi dan para sahabat Nabi SAW, mereka menghidupkan bulan Sya'ban itu sebagai persiapan menyambut bulan yang benar-benar dirindukan. Kalau tuan-tuan rindu dengan kedatangan tamu yang diharap, anggaplah misalnya tuan-tuan di Riau ini nak mengharap Pak Presiden berkunjung ke sini. Kira-kira persiapannya hari itu juga. Misalnya berkunjung beliau hari Selasa tanggal 11 bulan Februari 2025. Tuan-tuan bersiap hari Selasa juga? Hah? Kenapa? Asyik? Kenapa? Tuan-tuan tak ingin ketika tamu agung itu datang kita dalam kondisi tidak siap. Dan ini terbukti di masa dulu, masa kami tua-tua dulu, masa kocik-kocik dulu. Ya banyak yang sudah bujang-bujang kalian-kaliannya. Saya kan masih kecil kan, kalian dah bujang. Yang bujang-bujang kayak ini di hari pertama, kedua, ketiga tidak sanggup menyelesaikan puasanya. Kan ya? Dia apa? Ahmad, apa alasan sobat? Puasa tua, hari pertama baru puasa. Iyalah sepanjang tahun diisi perut. Pas pertama Ramadan, mana tahannya? Berat. Nanti kita tidak siap. Sama juga nanti ketika misalnya Presiden datang, lalu antum suruh baris berbaris, selama ini tidak pernah berbaris, rapi barisan, langkah kanan, gelap, ya kan? Atau mana begini, kanan. Jadi Allah itu kaum muslimin, belum lagi ininya tempatnya, belum lagi jalannya yang mana, itu semua di sweeping, di bersih, dan apa namanya, ada pengamanan. Itu 2 bulan 3 bulan itu orang bersiap. Karena mereka, kenapa bersiap mereka? Kenapa mereka bersiap? Karena ada harapan supaya nanti Pak Presiden memperhatikan. Coba kalau seandainya pas mau dia berangkat di Jakarta, lah masuk pesawat Presiden kan, baru kita bersiap di sini. Itu artinya tuan-tuan tidak berharap apa-apa dengan kedatangannya, tidak berharap apa-apa dengan kedatangannya. Selama kita masih berharap dengan kedatangannya, nanti jalan nih Bangkinang Baru, jalan negara sampai Sumber harus selesai. Ini target kan? Lagi-lagi dengan ekonomi kreatif, bahwa pusat ekonomi kreatif di Riau harus ditundaskan. Yang bagian MTQ lah dulu kan dibisikkan nanti itu dan sebagainya. Universitas ini pula semua lini bersiap. Sebab apa? Karena berharap pemberian dari yang datang itu bawa-bawaannya. Nah sekarang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Ramadan yang datang itu membawakan yang tidak pernah terbayangkan oleh kita, lebih dari yang dibawa oleh siapapun anak manusia.
wajar kita merindukannya. Kalau as-salaf dulu seperti kata Mu'alla ibn Fadl radhiyallahu ta'ala rahimahullah, mengatakan kanu yad'una Allah ayyuballighahum Ramadan 6 ashhur. Mereka berdoa semoga sampai bertemu dengan Ramadan 6 bulan sebelumnya. Berarti persiapan mereka 6 bulan sebelumnya itu sudah ada angin-angin Ramadan tahun ini. Awak tinggal 6 hari macam tak tentu terus ya. Tinggal 6 hari menjelang Ramadan masih ini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, apa yang dibawakan bulan Ramadan sehingga mereka menanti-nanti kedatangannya. Menanti-nanti kedatangannya. Pertama, kita ini kaum muslimin, visi kehidupan kita ini adalah 2030 2020 enggak. Visi kehidupan kita masuk surga. Sahih? Sahih? Nah, kalau tuan-tuan mempunyai cita-cita dan tujuan mendapatkan sesuatu, lalu ada musim dan waktu tertentu, dibuka kesempatan seluas-luasnya untuk mendapatkannya, kira-kira tuan-tuan akan masuk tak ke dalamnya? Ini masuknya sulit, tapi pas ada kesempatan itu mudah. Contohnya, contoh aja ya, antum sudah 3 kali tes ngambil SIM A, tak lulus-lulus, lalu dibuka di bulan Februari sampai pertengahan Maret, yang ngurus SIM gratis tanpa tes, ikut tak? Padahal hanya SIM, sah? Iya kan? Kadang-kadang banyaknya lah ditangkap sama polisi, mana SIM? Ke pasar pak, SIM yang ditanya kan? Mana SIM? SIM enggak. Itu hanya di dunia. Artinya tidak bawa SIM paling-paling tilang. Tapi antum itu, kalau sempat misalnya tidak lulus-lulus kuliah, tiba-tiba ada pengumuman, siapa yang jalan ke rumah rektor hari raya ini langsung lulus. Misal ingin tidak lulus, tentu kita akan kejar. Atau dalam berdagang, sepanjang tahun keuntungan kita paling capai 50% dari modal. Lalu ada tawaran, siapa yang berdagang 5 hari saja atau sebulan lah, Ramadan ke sebulan, dengan keuntungan 50.000%. Gimana? Dengan syarat antum tinggalkan berdagang setahun itu, antum kejar tak itu? Setahun 40% cuma untungnya, setahun, sebulan itu 50.000%, dikejar tak? Pasti. Jadi sebenarnya kaum muslimin dan muslimat, ini yang membuat orang-orang yang bernafsu dan berkeinginan keras untuk masuk surga, mencapai visi kehidupan, mereka merindukan kedatangannya. Merindukan kedatangannya. Maka Nabi SAW ketika datang Ramadan, dia dengan senang hati dan bergembira dengan wajah berseri-seri mengumumkan, qad atakum syahrul Ramadan. Wahai umat manusia, datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun syahrun tufattahu fihi abwabul jinan. Bulan dibukakannya pintu-pintu surga. Allahu Akbar. Kemudian wa tughallaqu fihi abwabun niran. Ditutup rapat pintu-pintu neraka. Sampai orang-orang yang sudah hampir-hampir, yang menurut amalnya pun masuk neraka, dia sekarang juga bersemangat mengejar ketertinggalannya dan ingin cepat-cepat masuk ke surga. Dan lebih lagi, utusaffadu fihi syayatin, syaitan-syaitan dibelenggu,
artinya tidak sampai bisa memperdaya kita seperti mereka di luar bulan Ramadan. Kesempatan kita sering susah membuat keputusan jadi baik karena syaitan. Pada syaitan nanti akan mengaku dia tak punya kuasa. Ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan katakan, "Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtumuli." Saya tidak punya kuasa, saya hanya bisik-bisikkan aja. Yang mengambil keputusan siapa? Kamu sendiri. Misalnya ini HP ketemu oleh saya, lalu syaitan katakan ambil, ini kesempatan terakhir. Lalu Allah katakan jangan diambil, bagimu surga. Mana yang lebih besar, surga apa HP ini? Surga. Surga lebih baik daripada HP ini. Tapi syaitan besok tobatnya, besok dan sebagainya. Akhirnya yang memutuskan syaitan atau kita? Kita sendiri. Sama dengan ketika kita puasa di bulan Ramadan nanti, nampak makanan terhidang, tak ada di rumah orang, di rumah tidak ada orang, lalu kita lapar, syaitan, makan aja kan tak tahu nanti orang. Kata Iman antum bilang, orang tak tahu, istri kamu tak tahu, tapi Allah tahu. Mau kamu masuk api neraka nanti? Padahal sekarang pintu surga dibuka, malu sama Allah. Masya Allah, akhirnya antum juga yang putuskan. Antum yang putuskan. Syaitan hanya bisik-bisik aja. Syaitan itu sekedar marketing, sales. Makanya kalau tidak kuat mendengar marketing, mendengar bujukan sales, jangan bukakan pintu. Atau ketika telepon, Assalamualaikum, dengan Pak Dasman, iya kami DPT Finance ini misalnya, maaf Pak, saya tidak punya waktu. Selesai. Sebab kalau dia saya terbujuk, Pak, ini dengan 50 juta, 2 pekan jadi 200 juta. Kan tergiur kita. Padahal orang belum dikenal. Yang sayangnya orang-orang, banyak juga orang-orang yang agama, bawa gelar agama, tertipu gara-gara itu. Apa sebab? Masih lemah. Dibujuk sedikit, berubah keputusan. Jelas? Kita yang buat keputusan. Syaitan hanya marketing, hanya sekedar promosi. Ini bulan promosi dikatanya. Enggak. Makanya innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Allah berjanji benar kepada kalian. Katanya surga, ya surga. Katanya pahala sekian kali lipat, ya pahala sekian kali lipat. Wa wa'adtukum, saya berjanji, fa akhlaftukum, tapi saya pungkiri. Jadi setan berjanji, dia janjikan keuntungan sekian, tapi ternyata syaitan tak pernah menepati janji. Itu cerita itu dalam Quran banyak. Nah sekarang syaitan dibelenggu, berarti kesempatan untuk tidak mendapat kerugian di bulan ini. Saat patutlah kita rindukan. Nah kemudian kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah, dalam semua sisi puasa itu membawa hikmah dan kebaikan. Sisi fisik kita, puasa terbukti menyehatkan. Walaupun hadis, sehingga timbul hadis palsu tentang itu, sumu tasihhu. Puasalah kalian, pasti kalian akan sehat. Hadisnya palsu, tapi buktinya memang puasa itu menyehatkan. Semua orang katakan puasa itu sehat. Sehat jasmani dan sehat rohani. Sebab orang puasa, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wala yaskhab. Apabila datang hari puasa seseorang, tidak boleh berkata rafas, terjaga lisan kita. Wala yafsuq, jangan berbuat fasik, terjaga hati kita, terjaga lisan kita, terjaga anggota tubuh kita. Dengan apa? Dengan puasa sehat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian wajarlah bulan ini dirindukan, apalagi ada bonus yang disiapkan. Wa fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr.
Di bulan itu terdapat satu malam yang beribadahnya lebih baik dari 1000 bulan. Cuma patut dicatat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, banyak kaum muslimin memburu tahajud di malam Lailatul Qadar, tapi tidak memperhatikan solat isya berjamaah. Nah, ini kan banyak tuh di kampung-kampung, khususnya di kota apalagi. Iya, mereka demi mengejar tarawih. Ada pula ada yang tidur dulu setelah maghrib. Nah, habis itu isyanya solat di rumah, lalu tarawihnya solat ke masjid. Ada? Kalau tengok senyum apa ada? Nampak dulu di tempat-tempat jauh. Kenapa? Mereka mengatakan hadis juga dalilnya. Man shallama al-imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang solat bersama imam sampai selesai solat semalam suntuk. Betul, sahih, 100%. Tetapi ingat bahwa solat isya berjamaah lebih mahal daripada solat tarawih berjamaah. Bahwa solat isya berjamaah lebih afdal daripada solat tahajud berjamaah. Bahkan solat sunat isya lebih afdal daripada solat tarawih. Makanya kalau orang solat tarawih, kita belum sunat isya, kerjakan sunat isya dulu walaupun pendek, habis itu baru bergabung dengan imam. Makanya imam di rakaat pertama panjangkanlah dikit. Jangan sampai terlalu panjang surah Al-Baqarah sampai selesai, enggak. Tapi panjangkan dikit, karena sebagian jemaah masih ngejar solat sunat. Apalagi antara isya dengan tarawih tak ada jarak sama sekali. Namanya tarawih tapi tergesa-gesa. Pada tarawih itu adalah solatnya santai. Ini enggak nak meca rekor tahun lalu 2 menit 17 detik. Tahun ini nak tambah lagi untuk mencatat di catatan muri. 2 menit 17 detik. Ini yang main-main sih kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan sahabat dulu ketika Nabi SAW salat tarawih bersama mereka beberapa malam. Di malam ketiga Nabi salat hanya sampai jam 12 atau lebih kurang tengah malam. Mereka nuntut ke Nabi, ya Rasulullah, laula nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Kenapa sampai tengah malam cuma? Kenapa tidak seperti kemarin sampai menjelang subuh salat tarawihnya? Kalau kita sempat imam lebih dari setengah jam, itu dah di lobi pengurus masjid. Besok ganti imamnya buyanya. Dal konek lutut dia tagaknya. Setengah jam lah panjang. Ini sahabat sampai tengah malam. Dari lepas isya mereka bilang ke Nabi, kenapa tak lanjutkan sampai menjelang subuh? Dia tolak salat tarawih dari lepas isya sampai menjelang subuh. Tak mungkin, kecuali antum seorang perindu sejati. Mereka lama merindukan Ramadan 6 bulan. Awak 6 hari belum juga bersiap. Nabi lama merindukan Ramadan sehingga Sya'ban puasa hampir semuanya dia puasa. Awak semakin dokek Ramadan dia tak bayang loyo. Oh enggak, saya kerja keras Pak Ustaz. Sahabat tak kerja keras, mana boleh bapak orang bodoh pakai batu? Mana yang lebih berat, pergi berperang melawan musuh daripada ngangkat batu? Berperang. Jangan bilang sahabat itu orangnya santai. Kan antum juga yang bilang mereka tidak sempat maulid Nabi karena sibuk kan. Nanti babat ini santai pula mereka. Pati taloknya kau jauh tidak baik dan ustaznya. Apa sebab kau jauh main sahabatnya? Pasti buat peringatan maulid, dari buat maulidnya mereka sibuk saatnya. Itu tandanya dalil akalan. Paham tak? Ketika sebut kenapa Nabi dan para sahabat tak maulid Nabi, karena mereka sibuk. Ketika disuruh kenapa solat tarawih sampai semalam biar mereka sanggup, mereka tak banyak kojornya. Itulah main akal-akalan dalilnya. Kaum muslimin muslimat, mereka paham karena memang ini kesempatan yang kalau tahun ini tidak dapat, belum tentu tahun depan dapat. Dan kalau
Tidak dapat, khususnya Lailatul Qadar. Kata Nabi SAW, man hurimaha faqad hurim. Siapa yang tak dapat kebaikan malam Lailatul Qadar itu, maka mereka akan sangat-sangat merugi, sangat-sangat bangkrut, tidak dapat keuntungan. Oleh sebab itu maka mereka ingin setiap malamnya dari Isya sampai subuh. Tapi walaupun itu tidak diwajibkan, tetapi jangan lupa bahwa sesungguhnya harus ada bagian dari kita. Maka Nabi berikan sebuah statement yang membuat gembira kita. Man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, seperti pahala salat semalam suntuk. Ingat, itu pahala salat sunat. Tetapi salat Isya berjamaah ini bukan hanya di bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan lebih lagi. Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama shalla nisfa lailah. Siapa yang salat Isya berjamaah seperti salat setengah malam. Salat apa? Salat apa? Salat wajib. Wa man shalla subha bi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullah. Siapa yang salat subuh, tadinya Isya berjamaah, subuh besok berjamaah, maka pahalanya seperti salat wajib semalam suntuk. Makanya semangat antum mengejar tarawih di bulan Ramadan, mengejar salat Isya dan subuh berjamaah harus lebih semangat, termasuk salat maghrib. Ini kadang-kadang salah paham. Kenapa? Karena salat di bulan-bulan biasa saja, salat fardu sehari-hari tidak diperhatikan, sehingga seolah-olah tarawih lebih afdal daripada salat Isya. Dan ada yang lebih parah lagi. Kalau dulu sering terjadi, sekarang juga tidak jarang. Salat Isya tidak, tapi tarawih ikut. Salat Isya tidak salat, tarawih ikut. Ada dah. Masih ada sebegini. Kalau masa saya kecil dulu ada. Ya. Kalau dibuktikan bukti catatannya, saya berikan catatannya. Allah musta'an. Salatnya tarawih ikut dia. Sama, hari raya ikut, puasa tidak. Asur itu tidak puasa Idul Fitri, kalau ayo puasa 6. Sebagian besar ulun puasa soalnya lah, tapi lah ayo puasa 6, tahu tak? Hari raya 6, hari raya ziarah. Ayo zora. Lalu dihidup-hidupkan dengan alasan tradisi Islam. Tradisi Islam siapa? Nah, Islam siapa? Islam Nabi atau Islam kita? Jadi hari raya sebagian besar kan alasan yang memberikan legitimasi kan bersyukur setelah diberikan taufik puasa 6 hari di bulan Syawal. Coba di absen lah puasa mereka tolong. Sudah puasa atau belum? Saya yakin sebagian besar belum puasa. Bahkan mungkin sebagian besar tidak puasa Ramadan lagi. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka ingat, yang wajib lebih utama daripada yang sunat. Dan sebagaimana dilipat gandakan pahala sunat di bulan Ramadan, demikian juga pahala salat wajib. Nah, itulah yang menyebabkan mereka merindukan datangnya bulan Ramadan tersebut. Nah, bagaimana persiapan kita menghadapi Ramadan? Kita singgung sedikit selepas azan Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar,
Saudara. Asyhadu an la ilaha illallah. Masyaallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masyaallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masyaallah. Hayya 'alas La haula wa la Hayya 'alas Hayya 'alal haula. Hayya 'alal La haula wa la Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Allah. La ilaha illallah. Wa la syarika. Salatul Qa'im. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, kalau sudah kita ketahui bahwa rindunya as-salaf dengan Ramadan, karena demikian besar Ramadan membawa harapan, dan harapan itu kemungkinan tak dapat lagi tahun depan, maka mereka sangat menginginkan mendapatkan bulan Ramadan itu. Dan kalau tak terulang, rugi. Bahkan ketika Abu Umamah Al-Bahili setiap mau berangkat berjihad, minta kepada Nabi, ya Rasulullah, ud'u Allah ayyarzuqana syahadah. Ya Rasulullah, tolong doakan supaya kami mati syahid.
minta doa mati syahid. Kenapa dia minta mati syahid? Supaya cepat masuk surga. Karena orang mati syahid masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Tapi Nabi angkat tangannya, Allahumma sallimhum wa ghanimhum. Ya Allah, selamatkan mereka dan berikan ghanimah. Kalau selamat dan dapat ghanimah, syahid? Enggak kan? Besok ketika diutus lagi berjihad, dia minta lagi ke Nabi Rasulullah, doakan kami mati syahid. Ya Rasulullah, adullah ayarzuqana syahada, beri kami rezeki syahid, minta kepada Allah. Nabi berdoa lagi, Allahumma sallihum wa ghanimhum. Ya Allah, selamatkan, beri mereka ghanimah. Kali ketiga masih juga minta mati syahid, kata Nabi, Allahumma sallihum wa ghanimhum. Payah betul nak syahidnya. Orang yang mau tak diberi, karena Allah memberi kepada siapa yang dia kehendaki. Tapi ingat, dalam hadis lain disebutkan, man talaballaha syahadata sidqa, siapa yang meminta mati syahid dengan jujur dan benar, razaqahullahu syahadata walau mata ala firashihi, tetap dapat pahala mati syahid sekalipun mati di pembaringan. Nah, itu sudah 3 kali, tak juga Nabi doakan mati syahid. Yang keempat, akhirnya dia minta ke Nabi, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tolong tunjukkan aku amalan yang bila aku amalkan aku masuk surga. Kata Nabi alaihissalam, ya, diberikan resep oleh Nabi, alaika bisawmi, kamu mesti banyak berpuasa. Tentu maksudnya puasa sunat ya, karena puasa wajib kan sudah diamalkannya. Tetapi kalau kita mungkin kalau kita kan banyak tidak puasa tuh, puasa Ramadan ditekankan. Tapi kalau di sahabat kan enggak, mereka Ramadan tidak perlu tekankan lagi. Alaika bisawmi secara umum. Fa innahu la idlalahu, karena puasa itu tidak ada tandingannya. Dan riwayat lain, la mithlalahu, tidak ada yang semisalnya. Allah, iya. Talha bin Ubaidillah bermimpi atau menceritakan ada 2 orang saudara yang sama-sama masuk Islam. Yang satu, Masya Allah, rajinnya luar biasa, beribadah, beramal, dibanding yang satunya lagi. Berlebih, tapi tuan-tuan ingat, berlebihnya mereka, yang tidak semangat di antara mereka mungkin yang paling semangat di antara kita. Itu catat tuh. Ya, yang kurang bersemangat di zaman sahabat tuh yang paling bersemangatnya zaman kita. Tadi lah katakan, kita kalau sempat 2 jam tahan sholat tarawih, super, sah, luar biasa. Sholat di Masjid Abdurrahman bin Auf 1 juz semalam, sah, sahih, sudah super kan? Betul mana? Karena sebagian besar khatamnya wadduha sampai An-Nas. Khatam juga Ramadan dunia, cuman dari wadduha sampai An-Nas. Itu dah hebat di zaman kita yang khatam 1 juz semalam. Ingat, mereka, bagi mereka 3 malam khatam Quran itu kecil. Khatam Quran dalam 3 malam itu belum terlalu semangat. Makanya ketika ada imam yang awalnya 3 malam khatam, artinya 10 juz salat tarawihnya 1 malam, besok sakit digantikan oleh imam yang lain, dia ganti menjadi 7 juz setengah semalam. Komplain jemaah, apa nih diurangi? Mereka inginnya 3 malam khatam. Kalau kita sempat 7 halaman semalam, macam mana ya? Pengurus pun komplain juga kita. 7 lembar lah maksud saya, 7 lembar semalam.
Kan 7 lembar semalam berapa juz? Iya, enggak juga sampai setengah kan? Iya. Enggak, lebih setengah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lembar bukan halaman. Ya lebih setengah kan? Jadi kaum muslimin dan muslimat, mereka 7 juz setengah semalam komplit. Seperti tadi, Nabi salat tarawih sampai tengah malam, mereka minta tambah sampai menjelang subuh. Kalau kita sempat lebih dari sejam aja, besok pindah masjid. Duraman beda panjang ayatnya. Kadang-kadang ada juga abasa wa ta'ala an-nazi'at. Ini inginnya wadduha ke bawah. Atau mau pindah masjid yang hanya wadduha ke an-nas. Kalau perlu yang rakaat pertama inna anzalnahu fi lailatul qadri. Rakaat kedua al-ikhlas. Itu banyak jemaah insyaallah. Jadi kaum muslimin itu mereka. Saya ulang kembali. Kenapa saya katakan ini? Karena yang satunya sangat bersemangat, yang satunya kurang semangat. Saya takut nanti ketika saya sebut kurang bersemangat, terbayanglah orang-orang yang kurang semangat di zaman kita. Ya, orang kurang semangat di zaman kita enggak. Yang kurang bersemangat di zaman sahabat itu mungkin sama dengan orang yang paling bersemangat di zaman kita. Itu maksud saya. Jelas? Aja tapi untuk cara membebaskan diri nanti. Nah, jadi yang satu sangat bersemangat akhirnya pergi berjihad dan mati syahid. Kemudian setahun setelahnya wafat pula yang satunya. Yang tadi kurang bersemangat itu wafat tapi tidak syahid, wafat mati biasa. Malamnya Talha bin Ubaidillah, tahu tuan Talha bin Ubaidillah, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Waktu itu beliau masih hidup. Bermimpi malamnya. Mimpi orang mukmin itu sidq. Insyaallah. Apa mimpinya? Dia bertiga dengan yang mati syahid tahun lalu dan yang baru meninggal dan Talha sendiri sampai di pintu surga. Mimpi. Kalau ada yang masuk surga dunia nyata bohong tuh. Ya, tapi kalau mimpi boleh. Mimpi dia. Nah, sampai di pintu surga, aromanya luar biasa. Dari jarak yang sangat jauh sekali sudah tercium bau aroma. Kalau surga aroma apa? Aroma PKS, sawit. Pemberi kebun sawit? Bukan. Nah, kalau kebun sawit aromanya dari jauh juga, cuman baunya ada tertahan. Baunya aja kita dapat, duitnya 2 orang. Allah musta'an. La ilaha illallah. Sampai di pintu surga, dari dalam datang malaikat. Lalu di absen. Si fulan dipanggil yang baru meninggal masuk ke surga. Dibawa masuk, tidak lama datang lagi. Dipanggil si fulan yang tahun lalu mati syahid. Bawa masuk surga. Terus yang selesai, tidak lama datang lagi malaikat itu bilang sama Talha, Anda belum boleh masuk. Apa belum boleh masuk? Woi, apa boleh masuk? Tonton gampang ditipu oleh setan nanti. Dibawa masuk surga nggak mau juga. Seperti ada yang ngaku masuk surga tiap hari kan, capek keluar masuk surga. Kalau ada yang bilang masih hidup masuk surga, capek masuk surga keluar masuk, berkadzab. Kan? Kadzab. Itu harus antum ketahui. Makanya kalau tidak berilmu tak kicau di nantarang. Kan ada yang ngaku-ngaku masuk surga tiap hari kan? Nah, Masya Allah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dia bilang sama Talha bin Ubaidillah padahal sudah dijamin masuk surga. Anta lisabat irji', balik dulu. Kamu belum dapat izin masuk. Apa sebab? Apa sebab? Masih di dunia, masih belum mati. Jadi kalau masuk surga mati dulu atau masuk neraka. Nah, makanya siapa yang nak membuktikan azab nikmat kubur, mati dulu. Urus surat kembali.
Ada surat kembali? Tidak ada. Makanya berimanlah yang dibawakan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan seperti ahli i'tizal, orang-orang yang membanggakan logikanya, tidak percaya sebelum dibuktikan. Nah, buktikanlah, matilah dulu. Tapi pembuktianmu tak berguna bagi imanmu lagi. Sebab semua yang beriman, semua kebenaran yang tak bisa dibuktikan oleh orang kafir dulu, sekarang terbuktikan secara ilmiah. Cuman tuan-tuan terlambat bangun aja. Makanya Abu Bakar mudah beriman, dan semua yang diimani oleh Abu Bakar dulu tak terbukti secara ilmiah oleh Abu Jahal, tapi di zaman sekarang terbukti secara ilmiah. Cuman yang mau beriman tetap saja, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Jadi dilaporkan ke Nabi mimpi tadi. Nabi bilang, limadza ta'jabun, kenapa kalian heran? Bukankah yang satu ini hidup setahun setelahnya, waqad adraka Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan, waqad shalla kadza wa kadza, dan dia salat begini begitu banyak. Ternyata Ramadan kalau dimanfaatkan dengan benar bisa mengalahkan syahadah fi sabilillah. Jelas? Jelas? Itu mau juga kita menyanyiakannya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat perlu persiapan yang matang untuk menyambut tamu yang digadang-gadang ini, yang mungkin kita hanya sekali sekarang. Tahun lalu entah diterima entah tidak, gila bantai gitu kan gila bantainya. Di mana Allah lah bantalah situ. Allah ketertawa tak boleh orang. So Allah di atas aras tak boleh orang. So tak boleh bantah gara-gara itu. Nah sekarang mari kita bersiap. Nah yang paling utama dipersiapkan adalah mengenali, mengetahui, berilmu tentang apa yang diinginkannya dari kita. Sebab kalau kita sambut dengan cara-cara yang dia tidak suka, jangankan dapat pembawaannya, justru dia mungkin sampai sini berbalik lagi dia. Tak pandai kalian nyambut saya katanya. Maka tanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ahlan zikri in kuntum la ta'lamun. Siapa yang ahlinya? Tentu saja Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana a'lamukum billah. Saya yang paling berilmu dari kalian tentang Allah. Kemudian yang paling mengamalkan, wa atqakum lah, yang paling bertakwa kepadanya. Jadi ilmu Nabi dengan amalannya sekali. Karena takwa tidak dapat kecuali dengan amal. Karena takwa itu mengerjakan yang disuruh, meninggalkan yang dilarang. Maka Nabi memadukan antara a'lamukum wa atqakum. Saya yang paling berilmu dan paling bertakwa. Saya yang paling tahu dan yang paling mengikuti ilmu tersebut. Maka bagaimana Nabi alaihissalam menyambut, bagaimana Nabi mengamalkan, mendirikan, dan bagaimana Nabi mengakhiri. Andainya umat ini mau dan tahu dan mau mengikuti, banyak masalah tak perlu diperselisihkan menjelang Ramadan ini. Tapi banyak yang tidak puas dengan Nabi alaihissalam, walaupun dia umatnya. Perkataan Nabi sudah jelas dan tegas, terang benderang. Amalan Nabi jelas, tegas, terang benderang. Nabi alaihissalam menyambut Ramadan dengan apa tadi? Dah lupa lagi. Puasa banyak di bulan Sya'ban, bukan buat perhelatan banyak di bulan Sya'ban. Kalau kita bulan Sya'ban ni banyak acara makan-makan, suatu undangan sini, sebentar undangan ke sini. Tambah pula tren dulu orang menikah setelah Ramadan, sekarang menempuh bahaya orang menikah sebelum Ramadan, bahaya. Tapi dibilang tak boleh pula, karena halal saja. Tapi bahaya menikah di bulan
Ramadan. Karena memang yang baru menikah ini on fire terus, move on terus. Tidak pernah coba? Belum ya? Cepatlah, tapi setelah Ramadan aja ya. Nah, sabar dulu. Mohon maaf, sangat-sangat sensitif, naudzubillah. Tapi mudah-mudahan Allah jaga yang baru menikah dan yang belum rencanakan setelah Ramadan. Ini pekan depan sih undangan lagi, Pak ya. Nah, subhanallah. Ya, mudah-mudahan mereka bisa menahan dan menjaga. Amin. Dulu kan bulan perhelatan tuh bulan Syawal, Pak Ji ya. Disebut kalau bahasa kampung kami bulan pelatan ya. Maksudnya bulan perhelatan, bulan boleh. Sekarang enggak. Banyak yang sebelum Ramadan. Mungkin mengejar supaya bisa buka bersama sama menantu. Begitu itulah. Nah, tergantunglah apa tujuannya. Mudah-mudahan Allah jaga anak-anak kita yang baru itu. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu. Jadi Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Yang kedua, bagaimana Nabi menyambutnya? Dengan buat perlombaan pacuan kuda, atau perlombaan memanah, atau perhelatan sepak bola dan sebagainya. Tidak. Nabi alaihissalam mempersiapkan masyarakatnya dengan ilmu. Nabi menjelaskan kepada mereka hukum-hukum, menjelaskan bagaimana masuk Ramadan, bagaimana memanfaatkan bulan Ramadan. Kan dijelaskan, qad atakum syahrun karim, syahrul Ramadan. Lalu disebutkan di bulan itu pintu surga dibuka. Berarti harapan masuk surga besar. Kemudian malam-malamnya penuh dengan ampunan dan rahmat serta pemberdekaan dari api neraka. Setiap malam berlomba-lomba orang mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, bertaubat dan mendapatkan pembebasan dari api neraka. Kemudian Nabi jelaskan pula bagaimana cara masuknya Ramadan. Taharraul hilal. Kalian harus cari-cari dan hati-hati dengan menengok anak bulan. Masya Allah. Makanya puasa di zaman Nabi dan zaman-zaman setelahnya itu puasa di 1 Ramadan. Belum pernah ada puasa di tanggal 1 Maret, 1 April, 1 Juni misalnya. Yang ada puasa adalah 1 Ramadan. Kalau kita sekarang versi pemerintah tanggal 2 misalnya, versi ormas ini tanggal 1, versi ormas ini tanggal ini. Nah, ketika pintu ini dibuka dan MUI juga cenderung memberikan paracetamol. Tahu paracetamol? Tidak tahu juga. Sakit gigi, paracetamol juga obatnya. Sakit kaki dek comong, paracetamol juga obatnya. Sakit kepala migrain, paracetamol juga. Komplikasi, paracetamol juga. Jadi obat penenang yang diberikan, bukan obat yang menjelaskan. Mohon maaf dengan segala hormat kepada lembaga besar ini, harus dihormati. Berikanlah umat ini obat yang menyembuhkan. Dan tidak ada penyembuh dari setiap perselisihan kecuali dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada nas, tidak boleh pergi ke zahir. Kalau ada zahir, tidak boleh pergi ke ta'wil. Kan tuan belajar usul fikih semuanya, tapi mana prakteknya? Ini yang saya mau. Ini selalu juga bilang ya, orang Wahabi tidak pandai usul fikirnya. Kalau menghafal teori semua kita pandainya, pelaksanaannya. Bahwasanya nas dari Nabi jelas, fa in ghumma alaikum fa akmilu sya'bana 30. Jangan diambil juga kata faqduru lahu, hitung dia. Kalimat-kalimat faqduru bisa diartikan hitung, bisa diartikan sempitkan. Kalau sempitkan, kalau sempit, jelas. Lalu diartikan yang Nabi sempurna Sya'ban 30 hari. Kalau sudah ada nas, tidak boleh pergi ke ta'wil. Makanya yang ijma' tak boleh lagi dilanggar. Sebab ketika pintu dibuka oleh kita para ulama ini, akhirnya yang lain pun ikut. Pertama, kalau si fulan boleh dengan hitungan, maka kami boleh pula dengan kunjungan. Makanya sebagian aliran dalam Islam di negeri kita ini puasanya 3 hari sebelum kita semuanya.
Karena juga pemerintah berikan obat paracetamol. Saling memahami aja lah. Masa bulan puasa bisa 3 tingkat, kadang ada yang sampai 5 tingkat. Apa sebab? Satu, menunggu-nunggu datangnya bulan, anak bulan. Sah? Tidak nampak, baru disempurnakan Sya'ban 30 hari. Kemudian yang satu, sejak 50 tahun yang lalu dia dihitungnya, sudah tentu tanggalnya. Yang satu lagi mengklaim syekhnya langsung ke rumah bulan, naik dia ke atas, terbang. Ya kalau sudah sampai ke rumah bulan, cepatlah nampaknya anak bulan tuh. Kalau tengok itu katanya. Kalau orang mati, kenapa kita tidak manfaatkan teknologi? Lalu dicarinya kontak Allah Ta'ala. Sah? Syekh, Allah Ta'ala berapa nomornya? Hah? Cari nomor cantik 911. Hah? Ini nomor emergency di telepon. Assalamualaikum. Salam. Ini dengan Allah Ta'ala. Ya. Ya. Dah boleh puasa besok. Ya, sudah boleh. Akhirnya dia puasa 10 hari sebelum pengumuman pemerintah atau raya. Lalu dikatakan ini sesat. Kenapa kalau sesat? Itu orang naik ke bulan kok tidak disesatkan? Sah? Ini orang menghitung-hitung angka-angka dengan bulan Masehi kok tidak disesatkan? Akhirnya terpaksalah pemerintah damai-damai. Asalai, apa maksudnya? Asalai tidak berbantah pembagian atau ya, asal tidak berbantah pembagian rata. Nak puasa 10 hari sebelum orang, tak silakan. Nak puasa 3 hari silakan. Nak puasa 2 hari silakan. Yang menantu sama mertua serumah beda puasa beri raya silakan. Akhirnya puasa yang harus menyatukan saling mertuanya masih puasa, menantunya sudah raya. Nah, tinggal di rumah mertua pula. Nah, siang-siang makan bercopaknya. Mertuanya udah kelaparan. Akhirnya bilang sama anak perempuan, besok tahun depan suruh anak lakimu jangan sini lagi ya puasa katanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini jangan ikhtilaf yang seperti ini. Ini kita harapkan pemerintah tegas, karena memang hak itu Allah berikan pada tangan mereka. As-sawmu yawma yasumun nas. Dalam riwayat yawma yasumul imam. Puasa itu adalah hari seluruh masyarakat berpuasa. Kalau bertingkat berarti masih masalah. Dan dalam riwayat lain dikatakan yauma yasumul imam, hari berpuasanya imam, yaitu pemimpin. Maka seluruh rakyat wajib mengikuti pemimpin. Andainya pemimpin misalnya menentukan dengan nanti bulan April, ya kita ikuti saja. Kecuali yang dia tentukan itu terbukti dengan hilal tidak benar. Tapi hak mengumumkan tetap ada pada pemimpin kita, pada pemimpin dalam hal ini. Kalau di Indonesia kalau bukti salah, walaupun kita ikuti. Maksudnya, misalnya nanti menteri agamanya mungkin dari ormas yang pakai hisab, lalu dia tentukan puasa menurut hisab, kita ikuti. Kecuali melihat misalnya dikatakan puasa hari Sabtu, lalu kita lihat hari Jumat, hari Kamis, berarti Jumat kan mereka belum puasa nih. Kita yang melihat wajib melaporkan ke Kemenak. Kalau terima alhamdulillah, kalau tidak kita puasa sendiri, tak berhak mengumumkan. Lalu yang lain salah, keluarga kita bawa, tapi untuk masyarakat ramai ikut imamnya, ikut pemerintahnya. Berdosa mereka, berdosa, yang berdosa ya pemerintahnya. Kenapa tidak mengikuti cara Nabi alaihissalatu wassalam? Sebab mohon maaf, melihat hilal andainya tidak tepat, tidak berdosa walaupun salah. Tapi menggunakan metode lain yang tidak melihat hilal,
Walaupun tepat tetap berdosa karena tidak disuruh. Cuman mudah-mudahan Allah SWT tidak memberi dosa karena ijtihad, tapi ijtihad menurut saya bukan pada tempatnya karena sudah ijma' dinukil oleh Abu Bakar Al-Jassas dalam Ahkamul Quran, Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Tamhid dan Istisqa, kemudian Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaj dan sebagainya menukil bahwa sudah ijma' untuk menentukan masuknya bulan adalah dengan melihat hilal atau dengan menyempurnakan bulan Syaban 30 hari. Tidak ada tiga lagi. Sudah ijma'. Nah, ijma' ini tetap melanggar. Allah Ta'ala alam. Tapi kaum muslimin yang penting persiapan ilmu. Yang kedua ada persiapan hati. Orang yang dalam hatinya banyak penyakit, dia rasakan datangnya Ramadan sebagai kenikmatan. Yang menyebabkan hati sakit adalah maksiat dan subhat. Maka bersih hati adalah maksiat. Cara bersihnya secara singkat dan secara banyak sebelum Ramadan. Tunggu hilal dulu? Enggak. Nah, kalau ini tidak pakai hilalnya. Dari sekarang setiap dosa kita buat istighfar dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat itu melapangkan hati. Sedangkan dosa itu merusak hati. Taubat itu akan melapangkan hati, menyehatkan hati, sedangkan dosa merusak dan melukai hati. Oleh itu kaum muslimin, hati yang ikhlas, hati yang dah sakit susah untuk ikhlas. Hati yang sakit susah untuk bersemangat. Sebabnya hati itu dalam tubuh seperti raja. Raja sakit, kalau tidak ada pengganti delegasinya, tidak jalan pemerintahan. Makanya kalau raja sakit ada wakilnya atau putra mahkotanya. Kalau tidak jalan. Kalau hati kita sakit, maka badan pun lemas. Maka sehatkan hati kita kepada Allah dengan bertobat, kepada hamba-hamba Allah dengan memohon maaf, supaya laporan kita diterima, supaya pahala kita cair, supaya dibukukan dan tidak ada gangguan-gangguan lagi setelahnya. Yang ketiga adalah kekuatan fisik kita, jaga kesehatan. Ya, segala hal yang menyebabkan kita dan salah satu cara untuk itu adalah dengan karena itu ya menyehatkan. Allah alam. Yang keempat adalah hanya doa kepada Allah. Mudah-mudahan hari ini ditentukan untuk gembira dan senang, bahagia dengan bulan Ramadan ini. Yang keempat, banyak-banyak berkawan dengan orang baik dan majlis yang melalaikan kita. Dan yang kelima atau yang keenam, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah kita mengambil usaha laksanakan hal-hal yang dibutuhkan di bulan Ramadan, selebihnya kita serahkan hasilnya kepada Allah Tabaraka wa taala. Demikian juga dengan membiasakan amalan. Kalau tadi hanya sebutkan puasa, termasuk diantara yang biasakan baca Al-Quran di bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban dulu disebut juga dengan Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quranul Karim. Tapi waktu yang tidak mengizinkan, maka kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah tidak ada pertanyaan. Ya, jangan bertanya, nanti lama. Dah, terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.